Sari menatap layar ponselnya dengan mata terbelalak, jantungnya berdegup kencang seolah hendak meloncat keluar. Gambar itu jelas, Aulia, guru kelas anak perempuannya, sedang mencium seorang wanita di sebuah kafe tersembunyi di pinggir Jakarta. Foto itu dikirim secara anonim, dan sekarang, pikiran Sari dipenuhi bayangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bayangan tentang dirinya sendiri, tentang rahasia yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Pagi itu dimulai seperti biasa di rumah sederhana Sari di kawasan Tanah Abang. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk putrinya, Lila, yang berusia 8 tahun. Lila adalah segalanya bagi Sari setelah perceraiannya 3 tahun lalu dengan suami yang tak pernah benar-benar mencintainya. "Mama, hari ini Bu Aulia bilang kita akan belajar tentang budaya Indonesia," kata Lila sambil menyantap roti bakar. Sari tersenyum, tapi hatinya selalu sedikit gelisah setiap mendengar nama Aulia. Guru muda itu begitu penuh semangat, selalu membuat Lila antusias belajar. Tapi ada sesuatu pada Aulia yang membuat Sari merasa tidak nyaman, atau mungkin terlalu nyaman. Setelah mengantar Lila ke sekolah, Sari kembali ke pekerjaannya sebagai editor di sebuah majalah kecil. Hari itu pesan anonim masuk ke WhatsApp-nya. "Lihat ini, Bu Sari. Guru anak Anda bukan seperti yang Anda kira." Lampiran foto itu membuat dunianya berputar. Aulia, dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang biasa ia lihat di rapat orang tua murid, sedang mencium seorang wanita berambut panjang. Latar belakangnya adalah kafe kecil di Kemang, tempat yang Sari kenal karena pernah ke sana dengan teman-temannya. Sari merasa marah, tapi juga bingung. Mengapa ini dikirim kepadanya? Dan mengapa hatinya sakit melihatnya? Sari mencoba mengabaikannya sepanjang hari, tapi pikirannya terus kembali ke foto itu. Malam harinya, saat Lila tidur, Sari duduk di teras rumahnya, memandang lalu lintas Jakarta yang tak pernah sepi. Ia ingat masa lalunya sendiri. Saat kuliah di Universitas Indonesia, Sari pernah merasakan getaran aneh terhadap sahabatnya, Rina. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi rahasia, tapi Sari selalu menekan perasaan itu. "Itu hanya AC," katanya pada diri sendiri. Kemudian ia menikah dengan Andi, pria yang disetujui keluarganya, dan memiliki Lila. Tapi pernikahan itu hancur karena Andi selingkuh, dan Sari ditinggalkan dengan luka yang dalam. Sekarang melihat foto Aulia, perasaan lama itu bangkit kembali. Apakah Aulia seperti dirinya? Dan jika ya, apa artinya bagi Lila? Keesokan harinya, Sari memutuskan untuk bertemu Aulia setelah sekolah. "Bu Aulia, boleh saya bicara sebentar?" tanyanya dengan suara yang berusaha tenang. Aulia mengangguk, matanya yang cerah memandang Sari dengan kehangatan. Mereka duduk di ruang guru yang sepi. "Ada apa, Bu Sari?" "Lila baik-baik saja." Sari ragu sejenak, tapi kemudian ia tunjukkan foto itu. Wajah Aulia memucat. "Dari mana Anda dapat ini?" bisiknya. Sari menggeleng. "Anonim. Tapi saya khawatir untuk Lila." "Apakah ini benar?" Aulia menunduk, air matanya menetes. "Ya, itu saya. Tapi tolong jangan bilang siapa-siapa. Di Indonesia ini, hal seperti ini bisa menghancurkan karir saya." Sari merasa iba, tapi juga ada sesuatu yang lain, ketertarikan yang tak bisa ia tolak. Percakapan itu berlanjut hingga larut. Aulia menceritakan tentang hidupnya, tumbuh di keluarga konservatif di Bandung, menyembunyikan orientasinya sejak remaja, dan akhirnya menemukan cinta dengan seorang wanita bernama Maya. Tapi Maya meninggalkannya karena tak tahan tekanan sosial. "Saya capek bersembunyi, Bu Sari. Tapi apa pilihan saya?" Sari mendengarkan, hatinya teriris. Ia ingat bagaimana ibunya selalu menekankan nilai-nilai tradisional,
pernikahan, keluarga, agama. Kamu harus jadi istri yang baik, kata ibunya dulu. Tapi sekarang, duduk di depan Aulia, Sari merasa seperti melihat cermin dirinya sendiri. Saya mengerti, katanya pelan. Saya juga pernah merasakan sesuatu yang serupa. Aulia memandangnya tajam. Benarkah? Sari mengangguk, dan untuk pertama kalinya ia merasa bebas. Tapi kebebasan itu datang dengan harga. Malam itu Sari mendapat telepon dari mantan suaminya, Andi. Sari, aku dengar guru Lila aneh-aneh. Jangan biarkan anak kita terpengaruh. Sari terkejut. Bagaimana Andi tahu? Apakah pesan anonim itu juga dikirim ke dia? Hatinya gelisah. Andi, yang sekarang tinggal di Surabaya, selalu mencoba merebut hak asuh Lila. Ini bisa jadi senjata baginya. Sari berbaring di tempat tidur, memikirkan pilihan-pilihannya. Jika ia diam, Aulia aman, tapi rahasianya sendiri mungkin terungkap. Jika ia bicara, ia bisa menyelamatkan Lila dari skandal, tapi itu berarti mengkhianati Aulia, dan mungkin dirinya sendiri. Malam itu panjang, penuh mimpi buruk tentang pengadilan dan tatapan judgmental dari masyarakat. Pagi berikutnya, Sari bertemu Aulia lagi. Andi tahu, katanya. Aulia panik. Bagaimana bisa? Siapa yang mengirim foto itu? Mereka curiga itu dari orang tua murid lain yang iri atau homofobik. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, hal seperti ini bisa berujung pada pemecatan atau bahkan kekerasan. Sari merasa terjebak. Ia ingin melindungi Aulia, tapi juga Lila. Kita harus hati-hati, kata Aulia, tangannya menyentuh lengan Sari sejenak. Sentuhan itu seperti listrik, membuat Sari mundur. Apa yang sedang terjadi? Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan, tak sadar bahwa ini baru awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya berlalu dalam ketegangan yang tak tertahankan. Sari mulai menghindari pertemuan dengan Aulia di sekolah, tapi pikirannya tak bisa lepas darinya. Setiap malam, ia membayangkan wajah Aulia, senyumnya, dan cerita-ceritanya. Ini gila, gumam Sari pada dirinya sendiri. Ia adalah ibu tunggal, berusia 35 tahun, dengan tanggung jawab besar. Tapi perasaan itu tumbuh seperti api yang disembunyikan di bawah abu. Sementara itu, Andi semakin agresi. Ia mengirim pesan-pesan ancaman, aku akan laporkan guru itu ke sekolah. Lila butuh lingkungan yang sehat. Sari tahu Andi hanya ingin menyakitinya, tapi ancamannya nyata. Suatu sore, setelah menjemput Lila, Sari melihat Aulia berdiri di gerbang sekolah, tampak gelisah. Bu Sari, kita perlu bicara, katanya. Mereka pergi ke taman kecil di dekat sekolah. Aulia menceritakan bahwa kepala sekolah memanggilnya. Ada laporan anonim tentang perilaku tidak pantas. Saya takut dipecat. Sari merasa bersalah. Apakah ini karena ia? Saya akan bantu, katanya tanpa pikir panjang. Aulia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa Anda peduli? Sari ragu, tapi kemudian ia akui karena saya merasakan hal yang sama. Saya tertarik pada Anda. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan Sari langsung menyesal. Tapi Aulia tersenyum lemah. Saya juga merasakannya sejak pertama kali bertemu Anda. Momen itu menjadi titik balik. Mereka mulai bertemu diam-diam, di kai-kai kecil atau taman sepi. Sari merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun mati rasa. Aulia menceritakan tentang perjuangannya melawan norma masyarakat Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis dilarang dan komunitas LGBT sering dianiaya. Saya pernah ikut demo hak asasi, tapi itu berbahaya, kata Aulia. Sari mendengarkan, hatinya terbuka.
Tapi di rumah, ibunya, Bu Ratna, mulai curiga. Kenapa kamu sering keluar malam-malam, Sari? Lila butuh perhatian. Bu Ratna, seorang janda konservatif dari Jawa Tengah, selalu menekankan nilai-nilai Islam tradisional. Kamu harus cari suami lagi, demi Lila. Sari tersenyum palsu, tapi dalam hati ia memberontak. Konflik semakin dalam saat Andi datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ia muncul di rumah Sari, menuntut bertemu Lila. Aku tahu tentang guru itu. Dia lesbian, kan? Aku tak mau anakku diajar orang seperti itu. Sari marah. Itu bukan urusanmu. Tapi Andi tersenyum sinis. Aku akan ajukan hak asuh penuh. Pengadilan akan lihat siapa yang lebih layak. Sari panik. Malam itu ia ceritakan semuanya pada Aulia. Aku takut kehilangan Lila. Aulia memeluknya, dan untuk pertama kalinya mereka berciuman. Itu manis, tapi penuh ketakutan. Kita harus lawan bersama, kata Aulia. Tapi Sari tahu, ini berarti mengorbankan banyak hal. Keesokan harinya, Sari bertemu pengacara. Kasus hak asuh sulit di Indonesia, terutama jika ada isu moral, kata pengacara itu. Sari merasa putus asa. Sementara itu, di sekolah, rumor mulai menyebar. Beberapa orang tua murid menuntut Aulia dipecat. Aulia dipanggil lagi oleh kepala sekolah. Ini serius, Bu Aulia. Jika benar, kami tak bisa toleransi. Aulia menyangkal, tapi hatinya hancur. Ia hubungi Sari, mereka tahu tentang kita. Sari terkejut. Bagaimana bisa? Ternyata seseorang melihat mereka di taman. Sekarang rahasia mereka terancam. Sari harus memilih melanjutkan hubungan ini atau mundur demi Lila. Malam itu Bu Ratna konfrontasi Sari. Aku dengar kamu dekat dengan guru wanita itu. Apa benar kamu? Seperti itu. Sari membeku. Ibu, tolong mengerti. Bu Ratna menangis. Ini dosa, Sari. Keluarga kita akan malu. Pikirkan Lila. Sari merasa dikhianati oleh ibunya sendiri. Ia lari ke apartemen Aulia, di mana mereka menghabiskan malam berbicara tentang masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, usul Aulia. Tapi Sari tahu itu mimpi. Indonesia bukan tempat mudah bagi mereka. Pagi harinya, Sari mendapat surat dari sekolah, Aulia diskors. Hatinya remuk. Ini harga pertama yang harus dibayar. Konflik mencapai puncak saat Andi mengajukan gugatan hak asuh. Di pengadilan, ia gunakan oto Aulia sebagai bukti bahwa Sari membiarkan Lila terpapar pengaruh buruk. Sari harus bersaksi. Saya tak ada hubungan dengan Bu Aulia, bohongnya, mata menatap Aulia yang duduk di bangku penonton. Aulia terluka, tapi mengerti. Tapi bohong itu menyakitkan Sari sendiri. Setelah sidang, Aulia menghadapinya. Kenapa kamu bohong? Kita bisa lawan. Sari menangis. Aku tak mau kehilangan Lila. Itu pilihan pertama yang salah, dan Sari tahu itu akan menghantui. Setelah sidang pertama, Sari merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Lila bertanya, Mama, kenapa Bu Aulia tak ngajar lagi? Sari berbohong lagi, dia sakit, sayang. Tapi kebohongan itu menumpuk seperti batu yang menekan dada. Aulia menghilang selama seminggu, tak menjawab pesan. Sari khawatir, tapi juga lega, mungkin ini akhir yang baik. Tapi hatinya tak setuju. Ia mimpi tentang Aulia setiap malam, tentang ciuman mereka, tentang masa depan yang tak mungkin. Akhirnya, Aulia hubungi Sari. Kita bertemu di Kailama. Di sana, Aulia tampak lelah, mata bengkak. Aku dipecat. Sekarang aku tak punya pekerjaan. Sari memeluknya.
Maafkan aku. Mereka bicara panjang tentang masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Di sini, seperti kita dianggap penyakit, kata Aulia pahit. Sari ingat berita tentang raya polisi di klub Gai, tentang undang-undang yang semakin menekan. Kita harus pergi, kata Sari impulsi. Aulia tersenyum. Kemana? Ke luar negeri. Tapi itu mustahil, Sari punya Lila, Aulia punya keluarga di Bandung. Bu Ratna semakin menekan. Ia undang Ustadz ke rumah untuk nasihati Sari. Ini ujian dari Allah, nak. Kamu harus kembali ke jalan benar. Sari marah. Ibu tak mengerti. Ini siapa saya? Pertengkaran itu hebat, Bu Ratna mengusir Sari sementara. Sari bawa Lila ke hotel kecil. Di sana ia hubungi Aulia. Aku tak tahan lagi. Aulia datang dan mereka habiskan malam bersama, berbicara tentang mimpi. Tapi pagi harinya, polisi datang. Andi melaporkan Sari atas pengabaian anak. Sari ditahan sementara, Lila dibawa ke Bu Ratna. Hatinya hancur. Ini harga kedua, kehilangan kebebasan. Di tahanan, Sari renungkan hidupnya. Mengapa ia biarkan perasaan ini? Apakah salah mencintai Aulia? Ia ingat masa kecilnya di desa, di mana gadis-gadis diajari taat suami. Tapi ia berbeda. Saat dibebaskan dengan jaminan, Sari pergi ke Bandung menemui Aulia. Keluargaku tahu sekarang, kata Aulia. Ayahnya, seorang pensiunan militer, memukulnya. Aku diusir. Sari memeluknya. Kita bersama sekarang. Mereka pindah ke apartemen kecil di Jakarta Selatan, menyembunyikan hubungan mereka sebagai teman serumah. Tapi masyarakat sekitar mulai gosip. Tetangga memandang sinis, anak-anak mengejek Lila. Mama, kenapa mereka bilang Bu Aulia aneh, tanya Lila. Sari menangis diam-diam. Sidang hak asuh berlanjut. Pengacara Andi panggil saksi, orang tua murid yang lihat Sari dan Aulia bersama. Mereka tak pantas jadi teladan. Hakim, seorang pria tua konservatif, memandang Sari dengan jijik. Ini tentang moralitas, Bu Sari. Sari bersaksi jujur kali ini, saya mencintai Aulia. Tapi itu tak pengaruh kemampuan saya sebagai ibu. Ruang sidang gempar. Andi tersenyum menang. Aulia, di luar, menunggu dengan cemas. Setelah sidang, mereka bertengkar. Kenapa kamu bilang itu? Sekarang semuanya hancur, kata Aulia. Sari balas, karena aku capek bohong. Itu momen pengkhianatan pertama, meski tak sengaja. Malam itu, Aulia pergi tanpa pamit. Sari panik, cari kemana-mana. Ternyata Aulia kembali ke Bandung, ke keluarganya. Aku tak kuat, Sari. Ma. Pesan itu menghancurkan Sari. Ia sendirian lagi, dengan Lila yang bingung. Bu Ratna datang, ini akibat pilihanmu. Sari memberontak, ini siapa saya, Bu? Tapi dalam hati, ia ragu. Apakah mencintai Aulia benar? Atau ia egois? Hari-hari berikutnya gelap, Sari depresi. Ia kehilangan pekerjaan karena rumor. Teman-temannya menjauh. Indonesia, negeri yang ia cintai, terasa seperti penjara. Akhirnya, Aulia kembali. Aku tak bisa tanpamu. Mereka rekonsiliasi, tapi luka tetap ada. Sidang akhir mendekat. Sari harus putuskan, lawan atau menyerah. Ia pilih lawan, dengan bantuan komunitas underground di Jakarta. Mereka beri dukungan, cerita pengalaman serupa. Kamu tak sendirian, kata seorang aktivis. Sari merasa kuat. Tapi harga ketiga datang, ancaman kekerasan. Seseorang lempar batu ke jendela apartemen mereka, dengan catatan, pergi atau mati. Sari takut, tapi tak mundur.
Ini ujian akhir. Sidang akhir berlangsung di gedung pengadilan yang panas dan penuh orang. Sari duduk di bangku terdakwa, tangannya gemetar. Andi, dengan setelan rapi, tersenyum percaya diri. Hakim membaca bukti-bukti oto, kesaksian, laporan psikolog. Kasus ini tentang kesejahteraan anak, katanya. Pengacara Sari argumen, orientasi seksual bukan penentu kemampuan mengasuh. Tapi di Indonesia, di mana norma agama kuat, argumen itu lemah. Andi bersaksi, Sari membiarkan anak kita terpapar gaya hidup amoral. Sari marah, tapi diam saat gilirannya, ia bicara dari hati, saya ibu yang baik. Cinta saya pada Aulia tak ubah itu. Ruang sidang sunyi, lalu gemuruh. Di luar, Aulia menunggu dengan kelompok pendukung kecil. Mereka pegang plakat, cinta bukan dosa. Tapi polisi datang, bubarkan mereka. Ini ilegal, kata petugas. Aulia ditahan sebentar, tapi dibebaskan. Saat Sari keluar, mereka peluk. Kita kalah atau menang, tanya Aulia. Sari geleng, belum tahu. Malam itu, mereka bicara tentang rencana cadangan, jika kalah, kabur ke Australia. Tapi itu berarti tinggalkan segalanya. Lila yang sekarang tinggal dengan Bu Ratna, rindu Sari. Mama, kapan pulang? Tanya lewat telepon. Sari menangis. Ini harga keempat, memisahkan keluarga. Bu Ratna datang ke apartemen. Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilangan cucu. Ia cerita tentang masa mudanya, pernah mencintai wanita, tapi memilih menikah. Aku menyesal, Sari. Tapi aman dulu beda. Sari terkejut. Kenapa tak bilang? Bu Ratna, karena takut. Momen itu mendekatkan mereka. Bu Ratna janji dukung Sari di sidang. Tapi Andi tahu, dan ia ancam Bu Ratna, jika dukung Sari, aku tak kirim uang lagi. Bu Ratna ragu, tapi pilih keluarga. Di sidang tambahan, ia bersaksi, Sari ibu yang baik. Orientasinya bukan masalah. Andi marah, hakim terkesan. Tapi tragedi datang. Aulia mendapat ancaman dari keluarganya, kembali atau kami laporkan ke polisi. Ayahnya, dengan pengaruh militer, bisa lakukan apa saja. Aulia ragu. Aku tak mau menyakitimu, Sari. Mereka bertengkar lagi. Jangan tinggalkan aku, kata Sari. Aulia pergi ke Bandung, tapi kembali dengan luka, ayahnya memukul lagi. Aku pilih kamu, katanya. Tapi luka itu dalam, Aulia mulai depresi. Sari rawat dia, tapi tekanan semakin berat. Masyarakat online mulai serang mereka, postingan HT di media sosial, dengan hashtag tolakut. Sari tutup akunnya, tapi damage sudah ada. Hakim akhirnya putuskan, Sari dapat hak asuh bersama, tapi dengan syarat hidup normal. Artinya, tak boleh tunjukkan hubungan dengan Aulia di depan Lila. Sari marah, ini diskriminasi. Tapi ia terima, demi Lila. Aulia kecewa, ini berarti kita sembunyi selamanya. Sari, untuk sementara. Tapi Aulia tak puas. Ia mulai jarak. Aku butuh waktu. Sari merasa dikhianati. Malam-malam berikutnya, ia sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak? Atau ia salah pilih? Aulia akhirnya kembali, tapi dengan berita buruk, ia ditawari pekerjaan di Singapura. Ini kesempatan keluar dari sini. Sari terluka tanpa aku. Aulia, kamu bisa ikut, tapi Lila. Ini pilihan terakhir. Sari harus putuskan, ikut Aulia atau tinggal dengan Lila. Ia pilih Lila, tapi itu berarti kehilangan Aulia. Ma, kata Sari. Aulia pergi, air mata mengalir. Sari hancur, tapi tahu itu benar. Bulan-bulan berikutnya, ia fokus pada Lila, tapi hati kosong. Bu Ratna dukung, kamu kuat.
Tapi Sari ragu. Apakah ia bahagia? Suatu hari, Aulia hubungi aku kembali. Singapura tak cocok. Mereka bertemu lagi, tapi sekarang berbeda. Kita tak bisa seperti dulu, kata Sari. Aulia setuju, tapi kita bisa berteman. Tapi perasaan tetap ada. Mereka mulai advokasi diam-diam, bergabung komunitas LGBTI. Ini Odd Orthodox, perubahan lambat di Indonesia. Sari renungkan, apakah pengorbanan ini sia-sia? Atau ini langkah pertama menuju kebebasan? Tahun berlalu, tapi luka tak pernah benar-benar sembuh. Sari sekarang berusia 38, Lila 11 tahun, dan hidup mereka stabil di Jakarta. Sari bekerja sebagai relance writer, menulis tentang hak perempuan, meski tak berani sentuh isu secara terbuka. Aulia pindah ke Yogyakarta, mengajar di sekolah swasta, dan mereka sesekali bertemu sebagai teman lama. Tapi setiap pertemuan itu penuh ketegangan, penuh kenangan yang tak bisa diungkap. Bagaimana kabarmu? Tanya Sari saat mereka minum kopi di Malioboro. Aulia tersenyum, baik. Aku punya pacar baru, tapi sembunyi-sembunyi. Sari merasa cemburu, tapi diam ini harga terakhir. Hidup dalam bayang-bayang. Bu Ratna sekarang lebih terbuka. Ia ikut kelompok diskusi agama progresi, di mana mereka bahas toleransi. Aku salah dulu, Sari. Ma. Sari memakan, tapi tak lupa. Andi, setelah kalah sidang, jarang muncul. Ia pindah ke luar negeri, meninggalkan Lila. Sari bersyukur, tapi tahu perjuangan belum selesai. Lila tumbuh dengan pemahaman, Mama, aku tahu tentang Bu Aulia. Aku tak masalah. Sari terkejut. Bagaimana tahu? Lila, aku lihat kalian dulu. Cinta itu cinta, kan? Sari peluk anaknya, air mata mengalir. Ini momen Odd Orthodox. Tapi masyarakat masih keras. Berita tentang penangkapan aktivis membuat Sari takut. Ia ingat teman di komunitas yang dianiaya. Kenapa Indonesia begini? Tanyanya pada Aulia lewat telepon. Aulia, karena takut perubahan. Tapi kita bisa ubah dari dalam. Mereka rencanakan pertemuan besar, konferensi online tentang hak asasi. Tapi risiko tinggi. Sari ragu, bagaimana jika Lila terlibat? Aulia, ini untuk masa depan dia. Sari setuju, tapi hati gelisah. Konferensi berjalan, tapi diserang hacker. Pesan HT membanjiri. Sari panik, tapi lanjut. Ia bicara, cinta tak pilih gender. Ini tentang manusia. Reaksi campur, dukungan dari muda-mudi, tapi hujatan dari konservatif. Setelah itu, Sari mendapat ancaman, hati-hati, Bu. Ia sembunyi sementara, bawa Lila ke desa Bu Ratna. Di sana ia renungkan pilihan-pilihannya. Apakah ia benar lawan sistem? Atau ia egois risikokan keluarga? Aulia datang ke desa. Aku tak bisa tanpamu lagi. Mereka bicara panjang tentang masa lalu, tentang pengkhianatan, tentang pengorbanan. Ma, aku pergi dulu, kata Aulia. Sari, ma, aku bohong. Mereka rekonsiliasi, tapi sekarang lebih bijak. Kita tak bisa bersama terbuka, tapi kita bisa bertahan. Mereka putuskan hidup terpisah, tapi dukung satu sama lain. Ini akhir yang pahit manis. Sari kembali ke Jakarta dengan hati lebih kuat. Ia tulis buku anonim tentang pengalamannya, yang jadi viral di underground. Banyak yang terinspirasi, tapi juga banyak yang benci. Lila tumbuh jadi remaja yang progresi, ikut demo hak asasi. Sari bangga, tapi takut. Jangan terlalu berani, sayang. Lila, Mama ajar aku berani. Ini lingkaran, pengorbanan Sari jadi warisan. Tapi Sari sering bertanya pada diri, apakah semua ini layak?
Kehilangan pekerjaan, keluarga, kebebasan untuk apa? Untuk cinta yang tak pernah utuh. Aulia dari Yogyakarta kirim pesan, aku rindu. Sari balas, aku juga. Tapi mereka tahu, di Indonesia ini, cinta mereka adalah perjuangan abadi. Cinta seperti ini, di tengah tekanan sosial dan keluarga, akhirnya membawa Odd Orthogt lebih dari sekadar romansa. Ia ajarkan tentang ketahanan, tentang etika, tentang pilihan yang tak pernah hitam putih. Sari sekarang hidup dengan damai, tapi dengan bekas luka. Apakah mencintai seseorang dari gender yang sama selalu berujung pengorbanan? Atau bisakah masyarakat berubah? Pertanyaan itu menggantung menunggu jawaban dari generasi berikutnya. Apakah benar bahwa mencintai dengan tulus selalu layak dibayar dengan segala pengorbanan, atau justru itu adalah ilusi yang menyakitkan?